Oke, jadi ini ada problem yang beredar di media sosial, di Facebook. Jadi kita diminta mencari panjang garis yang ada di kubus yang tengah ini. Jadi ada 3 kubus. Yang pertama panjangnya 3 satuan panjang, yang kedua 2 satuan panjang, yang paling atas 1 satuan panjang rusuknya. Nah, kita diminta mencari panjang garis yang ini, garis yang ada di dalam kubus kedua. Nah, sekarang kita lihat ini. Kalau kita lihat yang belakang ini karena dia segaris, jadi kita bisa lihat bahwa ini, lalu tali ini, diagonal ruang dari tangga ini, lalu diagonal ini, dia membentuk segitiga siku-siku. Jadi ini segitiga siku-siku. Di sini kalau kita pindahkan itu, kita lihat ke sini supaya terlihat lebih jelas. Segitiganya akan jadi seperti ini. Ini panjangnya 1, panjangnya 2, dan ini panjangnya 3. Nah, sekarang karena ini kubus dan ini panjangnya sama, di sini berarti ini 3 satuan panjang dan ini 3 satuan panjang. Berarti kita bisa simpulkan bahwa si diagonal dari ini adalah diagonal persegi yang panjangnya berdasarkan Pitagoras kita bisa tahu panjangnya 3 akar 2. Kita tuliskan di sini aja. 3 akar 2. Jadi panjang ini 3 akar 2, yang berarti kita bisa simpulkan bahwa panjang alas segitiga siku-siku ini adalah 3 akar 2. Sekarang bagian dicari adalah yang di kubus kedua, berarti panjang ini, panjang sisi ini. Nah, supaya menjelaskannya lebih mudah, saya beri nama segitiga ini segitiga ABC. Dia siku-siku di B. Lalu di sini saya beri nama PQ. Dan ini RS. Jadi yang kita cari adalah panjang QS. Panjang QS itu berapa? Karena papan tulisnya penuh, saya mau coba hapus si kubus-kubus ini. Kita konsentrasi ke segitiga ini. Oke, sekarang kita dapat papan tulis yang udah cukup bersih. Dan sekarang kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Karena tadi kubusnya bertumpuk, jadi PQ sejajar dengan RS. PQ sejajar dengan RS. Lalu kita lihat, cek di sini. Kalau misalnya sudut A ini kita namakan alfa dan sudut C ini kita namakan beta. Nah, berarti karena ini sejajar, sudut PQS ini juga beta. Dan sudut RSA ini juga beta. Dan di sini karena ini sejajar, di sini juga berarti siku-siku, di sini juga berarti siku-siku. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa segitiga ARS, segitiga APQ, dan segitiga ABC semuanya mempunyai 3 sudut yang sama. Yang artinya berdasarkan aturan sudut-sudut-sudut, kita punya 3 segitiga sebangun. Berarti segitiga ARS sebangun dengan segitiga APQ dan juga sebangun dengan segitiga ABC. Nah, artinya apa kalau sebangun? Kalau sebangun kita bisa menggunakan fakta bahwa rasio antar sisi-sisinya itu selalu tetap. Jadi kita bisa mencari, pertama yang bisa kita cari panjang PQ dan panjang RS. Kita coba mencari panjang PQ dulu. Sekarang kita cek bahwa PQ itu kalau di segitiga BC dia akan setara dengan sudut BC, sisi BC ini. Jadi PQ kalau kita bandingkan dengan BC itu akan sama dengan sisi lain dari
segitiga APQ juga. Misalnya sisi yang ini AP akan dibandingkan dengan AB. AP dibandingkan dengan AB. Nah, karena di sini yang belum kita ketahui hanya PQ bisa kita hitung. Jadi PQ dibagi panjang BC 3/2 itu akan sama dengan AP. AP berarti 1 ditambah 2 itu 3. Dan AB 1 ditambah 2 ditambah 3 itu adalah 6. Jadi kita bisa simpulkan PQ akan sama dengan 3/6 dikali 3/2 atau PQ itu sama dengan 9/6/2. Pembilang dan penyebut kita bagi 3, berarti kita dapat 3/2/2. Jadi kita tahu panjang PQ adalah 3/2/2. Oke, sekarang kita dengan cara yang sama kita bisa mencari RS. RS dibandingkan dengan BC akan sama dengan AR dibandingkan dengan AB. Nah, RS yang belum kita ketahui, yang lain sudah kita ketahui. RS dibagi 3/2 itu akan sama dengan AR. AR 1 dan AB 1 ditambah 2 ditambah 3, 6. Jadi kita bisa simpulkan RS itu sama dengan 1/6 dikali 3/2 atau RS sama dengan 1/2/2. Ya, jadi panjang RS adalah 1/2/2. Oke, sekarang kita menuju apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah QS. Nah, QS kalau kita lihat di sini itu adalah panjang AQ dikurangi panjang AS. Nah, AQ dan AS keduanya adalah sisi miring segitiga ARS dan APQ yang bisa kita cari dengan Pitagoras. Oke, papan tulisnya penuh, saya hapus lagi yang ini. Oke, sekarang kita harus mencari AQ berdasarkan teorema Pitagoras. Kita tahu bahwa AQ kuadrat itu akan sama dengan AP kuadrat ditambah ini ya, AQ ya, AP kuadrat ditambah PQ kuadrat. Oke, sekarang panjang AP adalah 1 ditambah 2, 3 kuadrat. Ditambah panjang PQ itu adalah 3/2/2 dikuadratkan. Nah, sekarang 3 kuadrat adalah 9. Sedangkan yang kanan kita kuadratkan berarti ini 9/4 dikali 2. Yang berarti ini adalah 9 ditambah 9/2. Atau 9 bisa kita tuliskan 18/2. 18 tambah 9, 27/2. Jadi AQ adalah akar 27/2. Apakah kita bisa menyederhanakan ini? Coba kita tuliskan ini ya, 27 itu 9 dikali 3. Ini dibagi 2, berarti yang bisa kita akar hanya 9-nya.
yang berarti ini 3, lalu akar 3 dibagi 2. Oke, kita rasionalkan ya. Ini akar 3/2 bisa kita tuliskan akar 3 dibagi akar 2. Yang ini kita bisa kalikan akar 2, yang bawah bisa kita kalikan akar 2. Atau kita bisa peroleh dia 3/2 akar 6. Jadi panjang aki adalah 3/2 akar 6. Nah, kita harus mencari AS. Sekarang kita bersihkan dulu yang ini, kita cari AS. Oke, untuk mencari AS sama kita berarti butuh Pitagoras. AS kuadrat sama dengan AR kuadrat ditambah RS kuadrat. AR panjangnya 1 kuadrat ditambah RS adalah setengah akar 2, kita kuadratkan. Lalu ini hasilnya 1 ditambah 1/4 dikali 2. 1/4 dikali 2 hasilnya setengah. 1 ditambah setengah hasilnya 3/2. Lalu berarti AS kan sama dengan akar dari 3/2. Kita rasionalkan. Akar 3 dibagi akar 2. Kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Lalu ini berarti yang atas akan menjadi akar 6 setengah akar 6. Jadi panjang AS adalah setengah akar 6. Nah, sekarang kita bisa ini pengurangan biasa. 3/2 akar 6 dikurangi setengah akar 6. 3/2 dikurangi setengah 1 hasilnya adalah akar 6. Jadi panjang QS atau panjang tali yang ada di kubus kedua adalah akar 6 satuan panjang. Oke, jadi itu jawabannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.